Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Harga telur ayam di Pasar Anyar Singaraja Buleleng mencapai Rp60.000 per kerat. Penumpang KMP Pratita yang terjun ke Laut Gilimanuk Jemberana diketahui bernama Iketut Brata asal Kabupaten Karangasem. "60 ekor jalak Bali dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan hutan Cekik Gilimanuk, Teluk Terumbun, serta kawasan Teluk Terimba. Pedagang di Pasar Buleleng saat ini dibuat bingung dengan harga telur ayam yang seolah tidak mau lagi turun alias terus naik. Di Pasar Anyar Singaraja, pasar terbesar di Kabupaten Buleleng, harga telur ayam saat ini mencapai Rp60.000 per kerat atau rata-rata naik Rp500 per hari. Sedangkan untuk telur ayam ukuran kecil dijual dengan harga Rp58.000 per kerat atau harga per butir Rp2.500. Kenaikan harga telur ini disebabkan harga pakan ayam di peternak juga naik, ditambah pasokan yang berkurang dari peternak. Pedagang khawatir harga akan terus naik dan memberatkan mereka. Makin 60 per kerat. Biasanya 50. Paling tinggi kan 50, sekarang 11. Biasanya kiriman, ada kiriman, makanan lagi. Makan-makanan, kiriman juga. Kenaikan telur ini diakui terjadi karena permintaan yang tinggi saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Namun menurut pedagang di Pasar Anyar Singaraja, harga telur seharusnya sudah mulai turun. Nah, sekarang 2.000 naik lagi 500 satu butirnya. Per keratnya 5.000. Naik? Ya. Dari berapa? Dari 40 terus naik, yang harinya naik 10. Sekarang berapa? Sekarang 458 yang gede, yang gede 6.000. Terus setelah hari raya bisa Oh, udah. sekarang hari raya biasa. Dari kapan naiknya, Bu? Sebelum Galungan. Sebelum Galungan udah naik. Selain telur ayam ras, telur ayam kampung dan telur bebek juga ikut naik. Harga telur ayam kampung saat ini berkisar Rp75.000 per kerat, sedangkan telur bebek Rp100.000 per kerat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Sejak menjelang Hari Raya Galungan hingga Hari Raya Kuningan, harga cabai terus naik. Pantauan di pasar tradisional Tabanan, harga cabai masih relatif tinggi dan warga menahan diri untuk membeli terlalu banyak. Harga cabai di pasar saat ini Rp45.000 per kilogram, dibanding harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Cabai biasa itu, karena situasi alam, mungkin hujan, jadi naik turun. Cuman naiknya nggak begitu naik. Berapa sekarang beli cabai? Cabainya sekarang Rp45.000, bersekitaran Rp45.000. Kalau sebelumnya beli sebelum Hari Raya Galungan? Sebelum Hari Raya Galungan bersekitaran Rp25.000, Rp20.000, seperti itu. Jadi sampai menjelang Kuningan ini juga tinggi masih cabai beli ya? Masih Menjelang harganya Kuningan 40 ini, ya? menjelang Kuningan ini masih harga standar 40 ya? bersekitaran 40 sampai 50, sampai 45.000. Ini rata-rata berapa beli orang beli cabai semenjak Galungan hingga menjelang Kuningan ini? Berapa kilo rata-rata? Rata-rata sekarang mungkin ekonominya lagi menurun. Untuk pembelian sekarang untuk pribadi kemungkinan ambilnya 1/4, 1 on seperti itu, secukupnya aja. Secukupnya ya? Nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak. Sebelumnya sempat harga
20.000 per kilo. Harganya sekarang 40.000 per kilogram. Menurut pedagang, penyebab harga cabai yang terus naik disebabkan cuaca yang tidak menentu, sehingga petani cabai mengalami kerugian akibat tanaman cabai yang rusak. Pedagang belum bisa memastikan kapan harga cabai akan turun. Namun yang jelas penjualan juga menurun dan mempengaruhi omset mereka. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kapolda Bali Irjen Pol Ide Bagus Kade Putra Narendra Senin kemarin menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Bali. Rapat membahas pengamanan pemilu serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Kapolda mengatakan rasio antara polisi dan masyarakat saat ini berada di angka 1:385 orang, yakni 1 anggota polisi akan menjaga keamanan 385 warga. Jumlah tersebut menurut Kapolda akan ditambah bergantung pada kondisi menjelang pemilu hingga pemungutan suara. DPRD siap bekerjasama dengan Polda Bali, namun polisi diminta mempersiapkan pengamanan secara matang demi menjaga citra Bali sebagai kawasan wisata internasional. Kita akan minta perbantuan atau PKO tentunya. Ada cara bertindak ataupun solusi yang bisa kita laksanakan. Itu nanti masih berkembang. Jadi untuk sementara dari si ANEP itu kita lihat situasi yang berkembang. Kalau memang zonanya aman, sedang, mungkin bisa kita perdayakan di lapangan. Kalau di Bali ini, kalau keamanannya tidak terjaga, Bali tidak aman, tidak ada gunanya. Sekali aja ada bom jatuh, udah hancur semua kita. Nah untuk itulah kita berharap ke depan pilkada ini berjalan dengan baik, pileg ini berjalan dengan baik, tetapi Bali tetap aman dan kondusif. Menurut catatan Polda Bali, jumlah penduduk Bali saat ini 4,3 juta jiwa dan rata-rata orang yang masuk ke Bali sekitar 1,4 juta orang setiap bulan. Angka ini menjadi perhatian serius Polda Bali. Polda Bali juga menyebutkan sebagian besar kejahatan di Bali dari Januari hingga Juli 2023 didominasi pencurian dengan kekerasan, dan dari 250 kasus, 180 diantaranya sudah ditangani Polda Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pemilu serentak 2024 tidak lama lagi. TNI sebagai salah satu komponen penting akan tetap netral dan mengamankan proses pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim 1626 Bangli yang kini dijabat Letkol Kaf Iketut Artanegara menggantikan Letkol ARH Sutrisno. Dalam sambutannya, Artanegara mengingatkan kembali kepada seluruh prajurit di Kabupaten Bangli untuk membantu pemerintah agar tahapan pemilu berjalan lancar dan aman. Lalu mensukseskan semua program pemerintah maupun TNI Angkatan Darat yang akan diprioritaskan di tahun ini maupun tahun yang akan datang. Khususnya pada program pemerintah yaitu Pemilu 2024, tentunya Kodim 1626 Bangli akan berkolaborasi dengan aparat pemerintah daerah lainnya untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu ini agar berjalan lancar, aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah maupun negara Republik Indonesia. Letkol Kaf Iketut Artanegara sebelumnya menjabat sebagai Danyon Kaf 8 Narasinghawiratama 2 Kosrat di Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Sedangkan Letkol ARH Sutrisno kini mendapatkan tugas baru di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.